Jadi untuk masyarakat atau mungkin anak muda yang ada di Kabupaten Pamekasan, jangan sembarang ngetik ya, jangan sembarang melontarkan kata-kata di media sosial dengan seenaknya saja, karena kita tidak pernah tahu apa pengaruhnya untuk kesehatan mental yang dikomentarin atau mungkin kesehatan jiwanya mereka, karena kita nggak pernah tahu mereka dalam keadaan sehat jiwanya atau mentalnya secara keseluruhan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tretan Klik Madura. Kembali lagi di program Ngulik Ngobrol di Studio Klik Madura bersama saya Ila Sabila. Kali ini tentu saya dalam program Ngulik tidak pernah sendirian, karena kita selalu mendatangkan tamu-tamu yang inspiratif. Khususnya kali ini adalah anak muda yang menjadi relawan teknologi informasi dan komunikasi. Telah datang di studio kita Kak Anissa ya, boleh diperkenalkan dulu. Oke, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Anissa Tunasana, biasa dipanggil Anissa. Jadi sekarang saya aktif di Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke, di Pamekasan ya? Di Pamekasan. Ini jejaringnya luas sekali ya, RTIK? Luas, se-Indonesia. Se-Indonesia ada. Dan di bawah naungan? Dinas Komunikasi dan Informatika. Oke, Diskominfo ya. Betul. Oke Kak, bisa diceritain dulu nih. Ini RTIK nih kan bergerak di bidang komunikasi dan teknologi informasi, juga digitalisasi tentu juga. Oke. Nah, bagaimana kiranya dalam menjalani menjadi relawan dalam RTIK? Oke, jadi sebelumnya diceritakan dulu ya. RTIK ini adalah Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memang sudah diinisiasi oleh Kementerian Kominfo pada tahun 2008, dan alhamdulillah di Kabupaten Pamekasan dari tahun 2022 Juni, terbilang baru ya Dek sebenarnya di Pamekasan sendiri. Ya, lebih berjalan 1 tahun lebih gitu ya. Dan alhamdulillah di Madura ini, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, dan juga Bakalan sudah ada relawan teknologi informasi dan komunikasinya semua. Dan kebetulan Mbak ini ada di RTIK cabang Pamekasan. Tapi sebelum di Pamekasan, Ade perlu diketahui juga ini sudah ada di RTIK Komisariat IAIN Madura pada tahun 2020. Berarti dari instansi sampai daerah juga ada ya? Oke, benar. Jadi kalau di luar Madura sendiri banyak sekali ya untuk universitas-universitas yang sudah mendirikan relawan teknologi informasi komunikasi itu sendiri. Oke, kira-kira nih kan programnya tentang teknologi informasi dan komunikasi. Sasarannya tuh siapa sih Kak? Kalau di instansi ada, di daerah juga ada. Oke, sasaran kita sebenarnya luas ya. Kalau di instansi mungkin sasarannya para mahasiswa atau mungkin pihak akademisi. Karena kebetulan di Jawa Timur itu sendiri banyak sekali deh pengurus-pengurusnya itu dari dosen, dari kalangan akademisi, dari kalangan OPD juga ada gitu ya. Jadi ini sasarannya luas, masyarakat luas, tapi untuk RTIK Pamekasan sendiri memang menyasar sekolah-sekolah, universitas, kemudian masyarakat secara luas. Berarti instansi pendidikan Betul. utamanya ya di RTIK Pamekasan. Kira-kira ada banyak program ya, kalau tadi kita lihat profiling dari Instagramnya, itu programnya apa aja sih Kak? Oke, ngomongin program kerja RTIK Pamekasan ini cukup banyak ya Dek sebenarnya. Ada program khusus sekolah, ada juga program khusus desa. Dan kebetulan selain kita sinergi dengan Diskominfo Kabupaten Pamekasan, kita bersinergi dengan Kementerian Agama Pamekasan sendiri. Oke, jadi Kemenak sama Kominfo ya? Kemenak sama Kominfo. Jadi kemarin kita ada semacam turlap atau ghost to school istilahnya. Turun lapangan. Betul. Jadi sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama, mulai dari MTS sampai MAN ya. Kemarin kita sudah alhamdulillah sasar semua, dan kebetulan kegiatan kita adalah sosialisasi tentang literasi digital. Literasi digital ya, penting sekali ya Kak. Penting sekali, apalagi kemarin lagi marak-maraknya bullying ya. Jadi kemarin juga kita bahas bullying di sekolah-sekolah, terus kemudian tentang pemanfaatan literasi digital yang baik dan benar begitu. Benar. Berarti selain di instansi pendidikan, kalau ke desa programnya apa nih Kak? Oke, kebetulan kemarin kita baru selesai dari Pasean ya? Pasean, bagian utara. Rasanya saya udah sempet stalking soalnya nih. Oke, jadi jangan lupa kepoin ya. Sebenarnya di Instagram kita, di website kita juga sudah tertera semuanya ya Dek. Jadi untuk program-program desa
memang lagi-lagi literasi digital dan juga kita bergerak di digital marketing untuk para UMKM yang ada di desa. Oke, berarti memberdayakan masyarakat desa secara tidak langsung ya melalui digital marketing. Iya. Kalau digital marketing programnya tuh bentuknya sosialisasi atau gimana nih? Sosialisasi sekaligus praktek. Jadi berarti langsung ya. Jadi kemarin itu kita sistemnya itu kalau di Pasian itu 3 hari kita full materi praktik setiap harinya gitu. Jadi nggak hanya sosialisasi Berlangsung saja. selama berapa hari, Kak? 3 hari. 3 hari ya? 3 hari. Jadi di situ ada desain, kita belajar desain juga, terus kemudian belajar foto produk juga, terus kemudian kita belajar tentang pemanfaatan media itu sendiri. Gitu. Nah, kalau tadi udah banyak sekali program yang dipaparkan ya, ada literasi digital dan juga digital marketing. Kira-kira goals-nya ke depan nih apa untuk RTIK? Oke. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang RTIK ini sebenarnya perpanjangan tangan pemerintah ya. Betul. Dulu itu perpanjangan tangan pemerintah. Jadi setiap kegiatan-kegiatan atau program pemerintahan itu disinergikan dengan RTIK. Meskipun di Pamekasan sendiri atau mungkin di kabupaten-kabupaten lain ada yang namanya KIM atau Kelompok Informasi Masyarakat, itu kita juga bisa bersinergi dengan itu. Kebetulan kakak juga di KIM. Berarti berkolaborasi ya? Iya, satu orang sebenarnya. Satu orang ya. Oke, jadi goals-nya ke depan tentunya untuk menciptakan masyarakat atau mungkin mahasiswa atau mungkin siswa yang melek digital tentunya. Yang paham tentang digital, betul. apalagi literasi digital, big data. Itu menjadi salah satu hal yang sering diperbincangkan ya, dan penting. Kira-kira nih motivasi Kak Anissa menjadi relawan digital nih Tretan, karena Kak Anissa ini juga ketua dari relawan teknologi informasi dan komunikasi ya Kak. Iya betul. Kira-kira apa sih motivasinya nih? Kalau ngomongin tentang motivasi sendiri, karena sebenarnya saya itu jadi relawan mulai dari saya kuliah Kuliah semester 5 di IAIN Madura. Saya sudah dipercaya untuk menjadi ketua di RTIK Komisariat IAIN Madura. Jadi memang gak muluk-muluk ya yang namanya kerelawanan, sistem sukarela. Jadi memang ingin mengembangkan jiwa sosialnya aja gitu. Jadi terus kemudian alhamdulillah di Pamekasan juga mendirikan dan pada akhirnya lanjut berjalan sampai tahun 2026 di SK-nya ini. Oke, berarti sampai 2026 Kak Anissa masih ya? Iya, ketuanya betul. Di RTIK. Oke. Kalau tadi Kak Anissa selaku ketua nih pasti melihat dampak positif yang terjadi setelah melakukan program literasi digital, juga digital marketing. Kira-kira ada nggak dampak positif yang terasa banget di antara relawan? Oke, jadi sebenarnya setiap kabupaten itu programnya beda-beda ya, Dek. Kalau di Pamekasan sendiri, alhamdulillah kemarin kita sudah juga dapat penghargaan inovasi desa terbaik se-Indonesia. Dan kemudian kita juga pernah dapat penghargaan literasi digital terbaik se-Jawa Timur. Wow, jadi banyak prestasinya ya Kak Anissa. Ini bukan prestasi saya, tapi prestasi tim ya. Tim gitu. Jadi kalau dari saya pribadi untuk positif dan negatif tentunya lebih banyak positifnya deh. Kalau kemarin ya saya sedikit cerita yang kita ke Desa Sanadeja. Ini Desa Sanadeja di mana? Daerah Pasian juga deh. Oh, daerah tetangga Pasian. Sama yang kemarin sebenarnya. Oke, berarti masih di satu kecamatan. Iya kayaknya. Jadi itu kemarin kita sosialisasi ke sana, benar-benar masyarakatnya itu terbilang ada yang tertinggal. Jadi di sana itu ada masyarakat yang belum bisa mengetik secara lancar, mengetik handphone. Oke. Terus mereka juga sudah pada punya produk mereka masing-masing, tapi mereka itu masih stuck di cara marketing mereka atau pemasaran mereka untuk produknya mereka. Jadi ketika kita sudah melangsungkan kegiatan ke sana, turlap ke sana, memberikan pelatihan juga, memberikan kegiatan-kegiatan edukasi dan juga praktik juga, dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih monitoring deh, ada grup WhatsApp-nya. Jadi mereka itu sambil lalu terus mengirimkan karya-karya desain mereka, terus packaging dari produk mereka gitu, dan alhamdulillah sekarang sudah mengalami perkembangan begitu. Oke, berarti tidak hanya sosialisasi terus ditinggal ya, tapi juga berkelanjutan. Dan ini sama juga di instansi juga seperti itu. Iya, kalau sebenarnya kalau yang di
kampus IAIN Madura, karena kakak sudah keluar. Di sana ada ketuanya juga deh, ada kaderisasi sudah. Ada namanya Ozi gitu. Jadi ketuanya sudah di sana. mengkader ya. Iya. Jadi selain kita mengkader, bukan mengkader internal kita, juga ada dari kampus yang harus kita bina sebenarnya. Oke, sebenarnya banyak sih. Kalau untuk dampak negatifnya nih? Kalau dampak negatifnya sih mungkin lebih sedikit ya, mungkin karena kita kekurangan SDM, lagi-lagi SDM. Dimanapun, apalagi adik ya, udah tahu dunia kerelawanan, organisasi, ya pasti sedikit ya. Iya, pasang surut ya. Pasang surut. Semangatnya ya, up and down. Jadi ada kadang banyak, kadang sedikit. Jadi kalau di RTIK Pamekasan sendiri yang aktif masih kurang lebih 7-8 orang. 7-8 orang, tapi luar biasa ya, programnya maksimal sekali ya. Insya Allah. Tadi ya, sudah dipaparkan begitu jelasnya. Jadi sebenarnya bukan seberapa banyak SDM-nya sih kalau menurut saya. Tinggal bagaimana kita kerja sama tim, terus kemudian lagi-lagi sesuai dengan apa yang menjadi target kita. Jadi kalau kita fokus ke target, insya Allah proses akan juga maksimal begitu deh. Betul. Kalau untuk tadi program-program ini sudah dijalankan 2 ya. Nah, kalau untuk menjejaring antara relawan dan juga desa ataupun instansi gitu, gimana sih Kak caranya untuk menjejaring relasi di situ? Oke, kalau ngomongin relasi ya, karena sebenarnya relawan teknologi informasi dan komunikasi ini sudah ada sejak tahun 2008 dan se-Indonesia insya Allah setiap kabupaten ada yang namanya RTIK-nya. Jadi kita nggak dibiarin gini-gini aja gitu ya, dilepas gini-gini aja. Jadi memang kita ada pelatihan juga tetap dari Jatim gitu. Oke, berarti dari provinsi? Dari provinsi itu tetap monitoring kegiatan-kegiatan kita deh. Jadi misal kita ngadain kegiatan-kegiatan ke lapangan atau mungkin ke instansi, ke desa atau mungkin ke mahasiswa, itu masih ada yang namanya laporan. Istilahnya memberitahu gitu ya. Terus kemudian gimana sih cara relasinya? Karena memang kita ada di bawah naungan komunikasi dan informatika, jadi tidak sulit untuk kita. Toh kita juga sistem kerelawanan juga ingin membantu sebenarnya. Jadi mahasiswa, masyarakat itu pasti aware dan juga welcome menerima kita. Karena kita secara langsung memberikan ilmu yang secara gratis. Secara gratis juga. Iya. Gimana emangnya cara masuk RTIK? Apakah harus kita jurusan komunikasi, penyiaran Islam, atau kita harus yang jurusannya relevan gitu dari instansi, atau masyarakat umum juga bisa bergabung asalkan punya jiwa sosial? Oke, itu mungkin yang terakhir ya deh ya. Tapi kalau di IAIN sendiri masih berkutat di jurusan KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Tapi kalau nanti ini sudah lebih masif lagi, mungkin lebih banyak yang tertarik, mungkin bisa se-IAIN Madura. Tapi kalau di IAIN Madura masih KPI deh. aja. Kalau di RTIK cabang Pamekasan ini kita welcome sebenarnya, tapi memang ada beberapa tes yang perlu dilewati ya sebenarnya. Terkadang menjadi relawan nih. Bener. Karena semua orang mungkin ya kadang kakak pribadi ya misal nge-share atau apa, mungkin orang cuma penasaran atau mungkin hanya suka pas kegiatan gitu kan. Kita juga dilema gitu. Menerima anggota baru karena seperti kuantitas itu banyak, kalau nggak berkualitas juga percuma ya. Betul. Oke. Kalau untuk kakak nih, kan Kak Anissa kesibukannya apa sih sekarang selain jadi ketua RTIK? Oke, jadi kakak ini juga seorang penyiar di radio Realita FM, dan memang ada medianya Diskominfo Kabupaten Pamekasan. Jadi kegiatan kakak juga itu. Gimana sih caranya untuk mengelola produktivitas selain menjadi pekerja penyiar ya, dan juga menjadi relawan? Apa relawan tuh acaranya di hari-hari libur atau gimana? Oke, jadi kegiatan-kegiatan kita karena memang kita yang ngatur ya, Dek, memang disesuaikan sama jam kerja kita. Jadi kadang Sabtu Minggu kita fokuskan untuk kegiatan-kegiatan relawan teknologi informasi gitu. Jadi diambil waktu libur ya. Selebihnya sudah tidak ada. Selebihnya kalau memang misal jam 1 jam 2 pulang, kalau memang kita ada rapat atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya, kita tetap jalan. Bisa gitu ya. Oke. Kak, untuk mengukur keberhasilan kakak nih sebagai relawan, apa sih upaya yang dilakukan selama ini? Kalau tolak ukurnya masyarakat ini sudah bisa begini, sudah bisa begitu, seperti itu. Kalau ngomongin tentang tolak ukur keberhasilan ya,
Karena tolak ukur keberhasilan itu sebenarnya bukan aku yang nilai deh, tapi mereka itu sendiri gitu. Bagaimana sih terasa dampaknya terhadap masyarakat ya yang sudah mungkin masyarakat itu kalau ngomongin tentang digital, apalagi ngomongin tentang media sosial, mereka itu tertarik ya, apalagi TikTok, Instagram sekarang, terus media-media lain yang sedang sekarang kan viral ya. Betul. Yang di ini TikTok. Apa sih yang nggak punya sosmed? Siapa sih yang nggak punya sosmed? Benar-benar. Jadi mengukur tingkat keberhasilan seseorang itu kalau kakak pribadi melihat dari apa yang mereka sudah dapatkan gitu. Jadi kalau kayak tadi kakak contohkan kayak masih belum bisa mengetik, terus kemudian mereka awalnya hanya berjualan via tatap muka seperti zaman dulu, sekarang sudah pindah ke media sosial. Itu salah satu bentuk dari keberhasilan kita sebenarnya. Ada maksimum utility ya di situ. Terkadang Anissa selaku relawan juga sudah bisa menciptakan anak-anak atau mungkin masyarakat yang ternyata udah melek digital nih karena adanya RTIK gitu ya. Jadi meskipun nggak 100% tapi upaya-upaya itu terus kita lakukan begitu deh. Kecil-kecilan dulu ya kalau kata Salviadi. Oke Kak, kalau untuk berkolaborasi dengan relawan lainnya kan RTIK ini nggak mungkin ngadain acara atau event yang RTIK semua isinya gitu. Bener-bener. Itu gimana sih cara untuk kolaborasinya? Iya, kebetulan kalau di RTIK sendiri memang banyak kolaborasinya deh. Kemarin sama Forum Lingkar Pena Kabupaten Pamekasan, kebetulan FLP ya. FLP kebetulan ketuanya memang juga pengurus RTIK. Jadi ya komunikasi setiap hari gitu. Mungkin lihat kegiatan-kegiatan kita tertarik, maka dikolaborasikan. Kemudian kegiatan-kegiatan kita misal kayak kemarin kita diundang ibu-ibu PKK gitu ya. Lagi-lagi relasi gitu ya. Berarti ranah sosialnya sudah luas ya. Bahkan ibu-ibu PKK mendengar gitu ya bahwa ada RTIK di Pamekasan ya. Iya, insya Allah. Karena kemarin dari Montok ngundang kita, kemudian di Taroan juga ngundang kita ya. Lagi-lagi kalau ibu-ibu PKK nggak terlalu berat. Bagaimana kalau yang mereka minta itu tentang bagaimana anak biar gak kecanduan digital atau gadget gitu. Jadi memang yang ringan-ringan dulu deh. Kalau kita ngomongin tentang keamanan data, digital safety dan lain sebagainya, mungkin masyarakat kita masih belum ya, masih lain belum marketnya ya. Mungkin kita lebih ke anak muda kalau kayak gitu. Betul. Data aware terhadap data pribadi kita gitu ya. Kak Anissa, tadi kita sudah bahas program juga gimana sih caranya masuk RTIK. Nah, kalau untuk pandangan Kak Anissa sendiri sebagai relawan teknologi informasi dan komunikasi, kan ini banyak sekali kan di sosmed tuh ada bullying secara tidak langsung, padahal secara typing. Tapi tetap aja rasanya kayak ngena di hati ya. Menurut Kak Anissa gimana? Di era digital ini kan banyak orang yang sembarangan ya, bisa kita bilang. Kalau ngomongin tentang bullying secara tidak langsung di Pamekasan sendiri banyak sekali terjadi ya, Dek. Apalagi kemarin kalau kakak juga tadi sempat singgung ya. Kemarin kita ke MAN 1 Pamekasan, MAN 2 Pamekasan juga bahas tentang bullying. Nah, jadi gak hanya di dunia kerja, di dunia sekolah anak-anak sekarang secara tidak langsung sebenarnya sudah ada yang namanya bullying. Bibit-bibit bullying gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang typing yang sebenarnya nggak berarti kita merasa insecure sendiri dan tiba-tiba kena mental bahasanya anak zaman sekarang, itu juga sudah mengganggu pikiran kita, bisa jadi penyakit juga buat kita gitu ya. Jadi menurut pandangan saya pribadi, kenapa relawan teknologi informasi dan komunikasi ini juga menggalakkan tentang anti bullying ya istilahnya. Kegiatan-kegiatan bullying di sosial media juga perlu dihindari gitu. Kenapa kita mensosialisasikan tentang itu? Karena kita rasa dari Pamekasan sendiri ini sudah banyak terjadi ya. Bahkan di lingkungan pendidikan yang seharusnya anak-anak itu menjadi terdidik, ini malah ada bibit-bibit bullying. Iya, makanya kita galakan sosialisasi tentang itu, Adek. Jadi begitu ya Kak ya. Banyak sekali yang terjadi selama pandangan Kakak menjadi relawan. Karena pengalaman sih, karena memang aku bukan pengamat media sosial secara keseluruhan deh sebenarnya. Cuma ketika di lapangan itu, terus kemudian ketika lihat media-media sosial anak muda zaman sekarang
itu cuma pinter ngetik tapi nggak pinter secara IQ gitu ya. Jadi mereka itu sembarangan ngetik tanpa tahu gimana konsekuensinya, sembarangan ngetik nggak tahu gimana kedepannya. Untuk kesehatan mental tentunya yang dikomentari begitu. Resiko juga ya. Betul. Oke, apa nih pesan Kak Anissa sebagai relawan teknologi informasi dan komunikasi kepada anak muda di Kabupaten Pamekasan khususnya atau di Pulau Madura umumnya untuk bijak terhadap penggunaan media sosial? Jadi untuk masyarakat atau mungkin anak muda yang ada di Kabupaten Pamekasan, jangan sembarang ngetik ya, jangan sembarang melontarkan kata-kata di media sosial dengan seenaknya saja, karena kita tidak pernah tahu apa pengaruhnya untuk kesehatan mental yang dikomentarin atau mungkin kesehatan jiwanya mereka. Karena kita nggak pernah tahu mereka dalam keadaan sehat, jiwanya atau mentalnya secara keseluruhan begitu. Dan juga saya himbau juga kepada para anak muda di luar sana, jangan takut untuk melakukan hal-hal sosial, seperti hal-hal kerelawanan, jangan takut untuk terjun ke masyarakat, memberikan edukasi, bekerja sama dengan mereka, terus kemudian berkomunikasi dengan mereka, karena ketika kita tahu dampaknya sebegitu positifnya, insya Allah kita juga merasakan impact yang luar biasa. Baik, terima kasih Kak Anissa. Luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini dalam program Ngulik Ngobrol di Studio Klik Madura. Karena Kak Anissa biasanya jadi penanya, sekarang ditanya. Iya, betul. Jadi ternyata banyak sekali dampak terhadap digitalisasi yang terus berlangsung di dunia ini. Kita dituntut untuk beradaptasi dengan media sosial dan menggunakan media sosial dengan bijak. Tentunya untuk menghindari adanya bullying di sosial media maupun di dunia nyata, seperti itu. Baik, Tretan Klik Madura, itu tadi obrolan singkat kita dan juga pesan dari Kak Anissa selaku Ketua RTIK, Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, itu tadi Tretan, kita akhiri ya perbincangan sore hari ini bersama Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kita bisa say hi dulu untuk Klik Madura, jangan lupa untuk kepoin Instagram ya, RTIK Pamekasan. RTIK Pamekasan untuk melihat bagaimana perkembangan dan juga kegiatan yang ada di Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya Ila Sabila pamit undur diri dan juga saya Anissa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.